Selamat datang kembali semuanya di podcast Ya Udahlah bersama saya Faza Fauzan Adima sebagai host. Oke, jadi teman-teman, kali ini aku tuh gimana ya? Mungkin emang agak nggak enak sih ngebicarain tema yang hari ini. Kalau bicarainnya sendirian sih. Cuman menurutku sih gitu. Cuman ya mau gimana pun juga ya aku sambil cari-cari teman baru buat nge-host bareng tentang banyak tema juga. Ya mungkin dalam waktu dekat ini kalian bakalan dengerin aku ngobrol sama orang lain gitu. Jadi nggak melulu aku sendiri. Pastinya dong. Karena kalau sendiri pasti juga akunya bosen dan juga kalian pasti juga bosen dengerin aku terus ya kan. Nah, kalau gitu kita langsung aja masuk ke tema nih. Temanya hari ini tuh sebenarnya aku pengen bicarain tentang ya musik-musik gitu. Kalau bicara musik ya, musik yang paling aku favoritin dari aku pribadi itu adalah musik ya such as musik-musik yang bikin kita tuh jadi apa ya, relax, enjoy dan segala macam, kayak musik folk, kemudian kemudian alternatif rock ya, such as itulah juga reggae. Akhir-akhir ini sih aku lebih sering denger reggae ya. Kemudian lo-fi hip hop, kalian juga mesti cobain sih dengerin lagu-lagu yang berbau-bau lo-fi gitu. Lo-fi itu enak banget men gitu. Anjay, aku kok jadi kayak gimana ya. Nah, kalau aku pribadi sih suka yang kayak gitu. Kalau zaman sekarang tuh gimana ya, aku tuh kurang kurang ini sih, kurang terlalu ngerti tentang genre-genre musik, kemudian musik yang lagi ngetren itu genre musik apa dan gimana, aku kurang paham sih. Cuman kayaknya sekarang tuh lagi ngetren apa ya, aku juga nggak paham juga sih ngetren musik apa. Bener, aku kudet banget sih kalau perkara musik, makanya aku bener-bener butuh bicara musik itu bareng orang lain, karena orang lain yang mengerti tentang musik apa yang ngetren sekarang, terus yang enak itu kayak apa, kemudian ini genre apa tuh pasti banyak yang lebih ngerti lah daripada aku, karena pengetahuanku tentang musik itu sedikit banget, dan bukan sedikit ya, sedikit banget sih, karena nggak terlalu tahu banyak juga, karena aku kalau udah dengerin musik ya, kalau suka itu ya itu aja gitu. Jarang jarang banget dalam satu waktu, atau misalkan dalam 1 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun lah, aku itu suka banyak musik gitu. Misalkan dalam 1 bulan deh aku suka musik rock, kemudian musik folk, alternatif, kemudian reggae, lo-fi, hip hop, itu aku jarang banget dalam 1 bulan. Itu bisa banyak genre yang aku suka gitu. Jadi mesti kalau misalkan 1 bulan aku suka reggae ya reggae aja gitu, atau 2 minggu reggae aja, atau mungkin 2 minggu hip hop aja, lo-fi aja gitu. Dan bener-bener apa ya, minim banget sih pengetahuanku tentang musik. Tapi gini, kalau kita bicarain musik, aku pingin kasih pendapat nih. Menurut kalian musik itu sebenarnya apa sih yang enak dari musik itu? Apakah liriknya atau mungkin melodinya? Itu sih yang pengen aku tanya ke kalian. Kalian bisa jawab dengan diri kalian masing-masing gitu. Bisa kalian tanya dan apa ya, sambil mengenal untuk kalian mengenal diri kalian sendiri. Jadi kalian suka musik yang kayak apa? Apakah suka liriknya atau melodinya? Kenapa kau suka melodinya? Karena melodinya mungkin santai, aku orangnya relax kak, jadi lebih suka musik yang santai gitu. Atau mungkin aku suka musik rock kak, karena aku orang yang apa ya, pokoknya ambisius gitu. Atau mungkin aku orangnya ya lakuin lakuin aja, aku bebas nggak pernah diatur gitu, jadi aku lebih suka musik rock gitu. Atau mungkin hard rock, punk, pop punk, segala macem. Kalian bisa jawab dengan diri kalian sendiri gitu. Ya sebenarnya lebih enak kalau aku ngomong musik ini sama orang lain sih, cuman ya karena kondisi pandemi juga, kemudian juga aku masih apa ya, masih sangat susah banget buat nyari pasangan buat nge-host. Bukan nyari pasangan sih, ya nyari pasangan juga. Terus kemudian eh, ada juga yang pengen aku ajak collab, terus dianya sibuk, dianya masih susah untuk diajak collab gitu. Jadi ya sabar dulu aja lah, nggak apa-apa, tipis-tipis. Tapi yang itu tadi yang aku bicara tentang kayak musik musik apa sih yang kalian suka, itu bisa kalian tanyain ke diri kalian sendiri sambil membantu mengenal diri kalian gitu. Kalau ngomong-ngomong tentang mengenali diri kalian nih, ini kalian bisa langsung jawab di hati kalian sendiri. Kalian dalami jawabannya, kalian resapi. Kalian itu sudah mengenal diri kalian sendiri atau belum? Kenapa kalian kenapa kalian bisa mengatakan kalian sudah bisa mengenali diri kalian sendiri? Apa jangan-jangan sebenarnya
kalian mengenali kalian sendiri karena orang lain, karena kata-kata orang lain. Malah kalian nggak kenal dengan diri kalian sendiri dong. Jadi kalian harus tahu sama diri kalian sendiri. Nah, salah satunya aku membantu dengan pertanyaan tadi, musik apa yang kalian sukai, dan kalau kalian suka musik itu kalian suka dari melodinya atau liriknya. Kalau aku pribadi sih aku suka sama liriknya. Nggak tahu kenapa, karena aku suka, nggak tahu kalau musik itu entah melodinya bagus atau mungkin pas-pasan gitu. Pas-pasan maksudnya ya standar lah, tapi liriknya bagus itu aku suka gitu. Bakal aku dengerin berulang-ulang bahkan, karena kayak liriknya itu dapat diresapi dan bener-bener bisa dijadikan kayak apa ya, kayak representasi dalam kehidupan kita, itu bener-bener terwakilkan dari lirik lagu tersebut. Salah satu contoh yang liriknya bagus dan juga aku suka itu lagunya Gede Robi, Open Road. Itu aku suka banget sih. Dulu aku sempet tahu lagu itu dari Os Filosofi Kopi. Jadi aku aku langsung cari tuh Os Filosofi Kopi. Kalian juga pasti gitu kan, kalau lihat film terus nemu lagu yang enak gitu, mesti kalian langsung cari di YouTube Os dari film tersebut gitu kan, lagu-lagu yang ada di film tersebut. Nah, kebetulan waktu itu aku dengernya Open Road dari Gede Robi. Gede Robi ini adalah salah satu personil dari Navikula Band. Dia adalah seorang vokalis dari Navikula itu tadi, dan juga dia ini di Open Road ini dia solo gitu. Dia nyanyi solo dan enak banget lagunya sih. Aku parah sih, aku bener-bener suka gitu. Dan emang materinya emang bagus banget gitu. Dan aku emang apa ya, aku nggak mau nyanyiin karena aku emang nggak bisa nyanyi, dan juga aneh banget sih kalau nyanyi nyanyi sendiri pas podcast. Itu menurut aku aneh gitu. Nggak tahu kenapa, karena menurutku aneh aja gitu. Tapi kalau aku pribadi emang suka musik-musik yang emang liriknya bagus gitu. Terus contoh lagi apa ya, selain Gede Robi. Nah, oh ya, for your information, Navikula itu salah satu band dari Bali. Jadi kalian bisa cari kok di Spotify Navikula gitu aja. Atau mungkin di YouTube banyak kok videonya Gede Robi nyanyi gitu, atau video-video lagunya Gede Robi itu banyak banget. Apa ya? Selain itu No Stress. Oh ya, No Stress. No Stress nih yang lagi fantastis. Mungkin sekarang lagi apa ya? Ya nggak senaik yang dulu sih. Beberapa waktu lalu sempat naik No Stress ini menurutku, tapi sekarang kayak gak terlalu naik banget. Kayak ya orang yang nyetel ya orang yang muter lagu No Stress ya udah yang itu aja gitu. Nah, bagiku kenapa sih No Stress ini enak banget? Aku favorit banget sama No Stress karena No Stress ini dari melodinya enak. Seperti yang kita tahu mungkin kalian yang pendengar No Stress pasti bener-bener ngerti dong kalau bahwa musik No Stress ini bener-bener enak banget, bener-bener sangat bisa dinikmati buat kalian ya, yang dalam kondisi apapun, dalam kalian kondisi sedang masalah ataupun tidak, kalian tuh bisa menikmati musik No Stress, asalkan juga kalian nggak bosan muter aja gitu. Kalau aku udah misalkan bosan muter No Stress gitu, aku mesti muter yang lain gitu, entah itu musik yang biasanya kayak misalkan aku kan sering, misalkan yang sering aku putar nih musik indie gitu. Nah itu ya biasanya aku tuh eh, kalau udah bosen karena aku putar berulang-ulang itu aku langsung pindah ke genre lain. Misalkan kayak ya misalkan aku sudah bosen sama No Stress nih, aku langsung pindah ke genre lain tuh, misalkan Seringai, denger lagu yang selamanya. Itu selamanya tuh enak banget sih. Tapi aku pertama kali jatuh cinta sama musiknya Seringai itu bukan dari lagu selamanya, walaupun selamanya tuh enak banget. Pertama kali aku suka sama Seringai itu dari lagunya Seringai Lencana. Itu gila sih men, aku suka banget, gila. Aku bener-bener aku puter berkali-kali, bahkan sampai download versi bajakannya di Google. Gila gak tuh? Nggak, ya kalau mungkin zaman sekarang sih mungkin kayak norak gitu ya, tapi enak banget sih. Zaman dulu kan kayak Spotify masih jarang yang pakai. Bahkan aku waktu itu download download musiknya Seringai yang judulnya Lencana itu versi bajakan men. Jadi mohon maaf Seringai kalau dengerin ini. Aku dulu dengerin Seringai Lencana itu versi bajakan gitu. Tapi sekarang karena berhubungan ada Spotify, jadi bisa maksudnya puter lagu Lencana di Spotify gitu. Tapi kalau kalau apa ya? Kalau musik yang paling bagus dari Seringai itu
bukan musik sih, kayak lagu-lagu yang paling bagus dari Seringai versiku itu Adrenalin Merusuh. Itu sih keren, itu keren banget, kalian mesti cobain sih, yang buat kalian yang suka musik rock dan belum pernah dengerin Seringai sama sekali. Tapi kayaknya buat kalian para pecinta musik rock pasti udah dengerin Seringai gitu. Terus kalau misalkan mungkin yang sekarang juga lagi ngehits ya, entahlah, entah lagi ngehits apa enggak. Cuman yang aku pribadi suka itu ini sih, musik punk gitu. Musik punk, ada punk rock, ada pop punk dan segala macam. Itu sebenarnya punk itu masih banyak, bukan cuma pop punk apa punk rock ya, atau mungkin cuma dua itu aja, tapi bisa dijabarkan lagi, aku kurang paham. Pasti ada yang lebih paham, jadi ya sorry lah kalau misalkan aku masih kurang pengetahuan gitu. Ya silakan dikoreksi kalau misalkan ada yang salah. Kalau aku pribadi tuh suka musik punk itu dari Stand Here Alone. Stand Here Alone aku dengerin waktu itu waktu masih umur berapa ya? Masih kurang lebih umur umur 13-14 lah aku denger Stand Here Alone. Pertama kali aku dengerin Stand Here Alone itu lagunya dari Stand Here Alone itu Hilang Harapan. Itu aku putar di mana ya? Aduh lupa deh. Aku lupa deh itu aku putar di mana ya. Soalnya zaman dulu waktu itu belum ada YouTube kan. Pokoknya aku tahu Stand Here Alone waktu itu dari BBM kalau nggak salah. Jadi temanku itu kalau nggak salah eh, apa kalau kita dulu sempet sih kan ada, kalau BBM tuh ada notif misalkan si Abdul gitu sedang memutar lagu ini, dan aku tahunya dari itu. Nah kok kayaknya namanya asik nih, Stand Here Alone gitu, kepo lah aku, dan juga akhirnya wih keren, enak juga ternyata, boleh nih, asik nih. Terus akhirnya aku mulai dari situ mulai dengerin musik-musik yang indie-indie gitu, dari punk, pop punk, punk rock, kemudian hardcore, deathcore. Kalau deathcore aku paling suka Revenge the Fate sih, sama Bye Bye Bunny. Bye Bye Bunny itu enak banget. Buat kalian yang suka deathcore ya, selain Revenge the Fate, aku saranin kalian dengerin Bye Bye Bunny. Bye Bye Bunny itu bagus banget sih. Aku pertama kali nyetel lagu Bye Bye Bunny itu lagunya Luka. Wah itu keren banget sih, mantap sih. Aku dulu waktu itu gimana ya, gimana ya ceritanya, pokoknya rumit lah. Akhirnya pokoknya aku dengerin Bye Bye Bunny itu kayak puas banget, seneng banget, kayak bener-bener terlampiaskan gitu. Judul lagunya Bye Bye Bunny Luka gitu. Luka, Luka, judulnya Luka, yang bikin lagunya Bye Bye Bunny. Wah keren men, kalian harus coba gitu. Buat yang cinta deathcore aja ya, yang suka musik gitu-gitu. Yang suka musik biasa-biasa mungkin ya pop atau mungkin jazz, iya kalian pasti udah tahu lah apa yang tren yang enak gitu, apa gitu. Tapi kalau aku pribadi sih, kayak selain musik-musik yang kayak rock-rock gitu atau mungkin musik-musik indie, itu aku suka Ardhito Pramono sama Pamungkas. Untuk saat ini ya. Dulu sih sempet suka Rizky Febian gitu. Ya tentunya sebelum Ardhito Pramono dan Pamungkas ngetren. Dan setelah Pamungkas dan Ardhito Pramono ngetren, itu bener-bener aku ngerasa kayak wih gila sih, enak banget sih. Dan kalau kita bicarain Pamungkas ya, lagu paling the best versiku, karena aku belum tahu banyak lagu tentang Pamungkas nih. Versiku nih, lagu paling bagus lagunya Pamungkas itu Monolog sih. Gak tau kenapa, kayak menurutku karena liriknya gimana ya, jadi baper gini. Monolog sih pokoknya, nggak ada lawan Monolog tuh. Dari yang kayak yang lagu Oh There You Are, aku lupa judulnya pokoknya lagu yang itu masih nggak lebih baik daripada Monolog versiku sih gitu. Tapi aku nggak mau menjelek-jelekan karyanya Pamungkas ya, tapi kayak Monolog itu kayak the best the best song of Pamungkas gitu. Jadi kalau bisa aku pingin bikin playlist nih, ya bisa sih sebenarnya, cuman ya malas aja gitu. Misalnya aku bisa bikin playlist nih tentang Pamungkas gitu, satu lagu pasti toban aku pingin taruh Monolog gitu, karena enak banget sih lagunya yang Monolog itu. Tapi kalau Ardhito Pramono nih, kalau kita bicarain Ardhito Pramono, bagiku yang paling the best itu Cigarettes of Hours. Terus yang kedua setelah Cigarettes of Hours itu Superstars. Kalian mungkin ada yang belum tahu kan Superstars lagunya Ardhito Pramono. Ya terserah sih kalian mau cari apa enggak, tapi mungkin
Oke, mungkin segitu dulu karena aku nggak mau bikin podcast ini kepanjangan. Mungkin kita akan lanjut part 2 tentang bicarain musik bareng orang lain. Dan juga aku nggak akan sendirian ketika bicarain musik, oke? Pegang janji saya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Ya Udahlah dan selamat beristirahat.